Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Bantul. Di sini kami akan menayangkan sebuah video tentang kucing untuk supervisi akademik, yang dimana ini merupakan tugas dari demonstrasi kontekstual modul 2.3. Fasilitator dan pengajar praktik kami yaitu Ibu Rizkadar Rukmini SPD sebagai fasilitator dan pengajar praktik kami yaitu Ibu Rizkadar. Adapun anggota kelompok kami yaitu Ibu Ngadiah SPD, Ibu Eva Rohyatun SPD, dan Ibu Muslimah SPD. Coaching adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi kuci melalui proses diskusi di mana hubungan antara coach dan kuci adalah mitra. Dalam proses coaching harus memperhatikan alur tirta, yaitu T. Tujuan, I. Identifikasi, R. Rencana aksi, dan T. Tanggung jawab, serta dalam proses kasus 1, Bu Eva memiliki permasalahan dengan rekan gurunya, yaitu dari tahun ke tahun rekan sejawatnya dalam pembelajaran masih menggunakan pembelajaran konvensional dan belum menggunakan media pembelajaran yang bervariatif. Berikut ini kami tampilkan videonya. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Bu Dia, gimana apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Dia hari ini kelihatan cerah ceria, cantik sekali, cerah hari ini ya. Baik, Ibu Dia, nanti Ibu akan melakukan coaching bersama teman-teman. Ya baik, Ibu, saya akan menjadi peserta panduan melakukan coaching. Namun sebelum melakukan coaching akan saya ajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu dalam melakukan coaching nanti kemampuan apa yang digunakan? Yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan. Pertanyaan itu tentunya ya Ibu ya, betul ya, baik. Kalau dari tiga itu bisa diambil yang lebih spesifik lagi, kemampuan apa yang Yang lebih spesifik ya, mungkin ini mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan itu. mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang baik Ibu. Sebelum coaching dimulai nanti saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian pada coaching. Salah satu ada beberapa di antaranya yaitu apakah Ibu sudah sesuai dengan alur ceritanya. Kemudian yang kedua, apakah pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan kepada coaching itu sudah berbobot apa belum. Dan yang ketiga adalah apakah jawabannya tidak sesuai dengan pertanyaan yang Ibu lontarkan nanti. Nah, baik Ibu, perlu diingat ada 3 prinsip coaching. Yang pertama adalah kemitraan, kemudian yang kedua adalah proses yang kreatif, kemudian yang ketiga adalah memaksimalkan potensi yang ada. Gitu ya Ibu. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar. Silakan untuk mengadakan coaching bersama teman. Terima kasih. Halo Bu Dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Dia. Gimana kabar dari Ibu? Alhamdulillah sehat Bu, semoga Bu Dia juga sehat ya Bu. Alhamdulillah. Bu Eva kemarin kayaknya Bu Eva kepengen ketemu saya ya. Apakah ada yang mau disampaikan? Betul Bu, dari kemarin saya menghubungi Bu Diah tapi Bu Diahnya sibuk ya. Alhamdulillah hari ini Bu Diah meluangkan waktu untuk datang menemui saya. Saya mempunyai beberapa permasalahan yang sedang saya hadapi Bu, tapi hari ini saya ingin menceritakan salah satunya saja kepada Bu Diah. Mungkin dengan bercerita nanti saya akan lebih nyaman dan lebih berkurang permasalahan yang saya hadapi seperti itu Bu. Ya Bu Eva, dengan senang hati Bu Eva mau bercerita dengan saya, tapi mohon maaf waktu kayaknya udah sore deh Bu Eva, waktunya kita ngobrol itu hanya 15 menit sampai 20. Iya, ya tidak apa-apa Bu, yang penting saya dapat bercerita kepada Bu Diah aja sudah syukur, alhamdulillah seperti itu. Alhamdulillah. Sekarang apa yang Bu Eva mau ceritakan kepada saya? Begini Bu, saya itu mempunyai permasalahannya ini dengan rekan guru sejawat di sekolah saya. Rekan sejawat saya itu kan ada beberapa
beberapa senior yang memang sudah tua. Nah, beliau itu dalam pembelajaran kalau saya amati dari tahun ke tahun itu masih menggunakan metode lama. Jadi beliau hanya menggunakan metode ceramah dan ceramah saja sehingga siswa-siswanya itu kurang aktif. Beliau juga kurang menggunakan media pembelajaran yang bervariatif. Jadi siswanya itu hanya mendengarkan gurunya berceramah seperti itu, Bu. Oh, berarti kalau bisa saya ambil kesimpulan bahwa WiFi itu rusak dengan kondisi pembelajaran di kelas ya, terutama karena banyak rekan kerja WiFi yang masih menggunakan sistem konvensional sehingga anak-anak itu kurang termotivasi Ya, betul. untuk belajar di kelas. Kemudian kira-kira Bu Eva tahu tidak penyebab dari masalah yang timbul seperti ini? Kalau menurut saya ya Bu, kebetulan kan teman-teman saya itu ada beberapa yang sudah memang tua ya mendekati pensiun, jadi mereka saya pikir itu kurang ahli di bidang IT, jadi mereka dalam membuat media pembelajaran yang bervariatif itu kurang menguasai seperti itu Bu. Jadi dalam pembelajaran juga mereka masih nyaman dengan metode ceramah seperti itu. Oh, berarti dari masalah ini apa yang ingin Bu Eva harapkan dari percakapan kita nanti? Dari percakapan hari ini saya pengen terjadi perubahan khususnya pada rekan sejawat saya sehingga mereka bisa melakukan sebuah perubahan. Oh, perubahan. Kalau kira-kira kalau dilihat dari skala ideal dalam mencapai sesuatu itu di skala 10. Kira-kira untuk saat ini Bu Eva sudah ke level berapa ya? Kalau dilihat dari kriteria ideal itu untuk sekolah saya, terutama saya itu masih berada di level 6 Bu. Rencana Bu Eva kepengen target ke level berapa? Kalau saya itu pengennya ke level 7 karena mengingat ada beberapa teman saya yang sudah saya bilang tadi, masih ada beberapa yang senior. Jadi mereka sudah sepuh untuk bidang IT-nya kurang seperti itu. Oh, kalau perubahan dari 6 ke 7 berarti ada usaha ya dari Bu Eva selain tadi untuk memberdayakan yang muda-muda atau membantu yang tua gitu ya. Berarti selain itu ada usaha lain apa yang Bu Eva lakukan untuk mencapai perubahan ke level 7? Untuk melaksanakan perubahan tentunya tidak lepas dari yang namanya dukungan ya Bu. Saya memerlukan beberapa dukungan. Yang pertama itu rekan sejawat saya yang tentunya ahli dalam bidang IT yang menguasai IT dan beberapa guru yang kebetulan sudah menggunakan pembelajaran variatif seperti itu. Oh iya, saya tahu, mudah-mudahan ya dengan berbagai macam dukungan itu perubahan yang mereka harapkan bisa tercapai. Kemudian mungkin apa komitmen mereka untuk bisa tercapai kemudian? Komitmen yang saya laksanakan yaitu yang pertama nanti selain berkolaborasi dengan rekan sejawat saya juga akan melaksanakan mentoring atau workshop atau pelatihan serta pendampingan individu face to face terhadap rekan guru saya seperti itu. Oh, mentoring workshop, ya betul. Memang kalau workshop itu butuh kolaborasi ya Bu Eva, nggak bisa kita sendiri. Iya, Apalagi betul. ini berkaitan dengan IT, berarti harus melibatkan banyak pihak. Itu terutama yang ahli-ahli IT yang bisa nanti guru seniornya bisa bisa berubah ya, Iya, bisa mengikuti perkembangan yang Iya. ada. Sekarang kira-kira manfaat yang bisa Bu Eva ambil dari coaching kita itu apa Bu Eva? Oke, dari coaching kita hari ini saya mendapatkan sebuah gambaran yaitu bahwa saya ingin melakukan perubahan, terus saya menerapkan rencana atau membuat rencana yang seperti saya bilang tadi, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya yang terutama pintar dalam bidang IT dan guru-guru yang sudah menerapkan pembelajaran bervariatif seperti itu. Bagus sekali ya Bu Eva, rencana itu mudah-mudahan rencana yang Bu Eva
susun nanti bisa terlaksana dan bermanfaat bagi stakeholder dan semua pemangku kepentingan di sekolah Bu Eva. Sehingga waktunya udah cukup ya Bu Eva hari ini, tetapi tidak menutup kemungkinan ketika Bu Eva punya masalah atau punya sesuatu yang mau berbagi dengan kita, kami persilakan juga dengan saya lagi. Ya, pokoknya terima kasih banyak ya Bu sudah mendengarkan keluh kesah saya, sudah mendengarkan cerita saya pada kali ini. Semoga apa yang saya rencanakan dapat berjalan dengan lancar dan teman-teman saya dapat melakukan sebuah perubahan yang nantinya akan membuat siswa itu lebih termotivasi dan antusias pada pembelajaran yang diberikan oleh gurunya. Amin. Semoga berhasil. Oke, terima kasih ya Bu. Saya mohon pamit ya Bu. Ibu, gimana? Sudah berjalan dengan lancar coachingnya tadi? Iya, betul. Oke, baik Ibu. Sebelum kita tutup coaching pada hari ini, saya juga ingin memberikan beberapa pertanyaan juga. Ya, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator keberhasilan yang ingin dicapai? Iya, prima. Alhamdulillah coaching berjalan dengan baik. Kemudian sudah menerapkan proses alur delta, kemudian juga menggunakan indikator yang saya harapkan tadi ternyata tercapai, yaitu salah satunya adalah bisa mendengarkan dengan aktif terhadap coaching, kemudian memberi pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu tadi sudah saya amati, Ibu sudah memberikan coaching dengan baik, dengan lancar, dengan sesuai sudah dengan alur delta, dan juga sudah berusaha menggali potensi yang ada dalam diri teman Ibu, dan juga sudah lebih baik sehingga apa yang diinginkan bisa masalah-masalahnya bisa berhasil. Baik Ibu, sekali lagi, satu lagi pertanyaan untuk dengan kompetensi apa lagi yang ingin dicapai atau dikembangkan dalam proses kompetensi yang ingin saya capai di kemudian hari adalah saya akan menerapkan proses dengan alur delta tadi lebih baik, sehingga nanti ketika saya coaching lagi dengan orang lain, rekan sehat atau siapapun, akan lebih baik hasilnya. Seperti itu. Wah, hebat sekali Bu. Baik, terima kasih sekali sudah bisa melaksanakan coaching dengan baik. Mungkin tugas saya sudah selesai sebagai observer. Mudah-mudahan nanti bisa kedepannya bisa lebih baik lagi untuk bisa menjadi coach yang mahir. Ya Bu ya. Amin. Amin. Terima kasih. Saya mundur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus 2, di sekolah Bunga Diah terdapat permasalahan bahwasannya anak-anak kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Mereka banyak yang bermain HP, tiduran di meja, dan ngobrol dengan teman sebangkunya. Berikut ini kami tampilkan videonya. Selamat menyaksikan. Halo Bu Ima. Halo. Selamat pagi. Waalaikumsalam Mami juga. Bagaimana keadaannya? Alhamdulillah baik. Ibu gimana Bu Eva? Alhamdulillah Ya. baik. Oh iya Bu, dengar-dengar hari ini Bu Ima mau melakukan coaching ya? Iya betul. Oke, di sini perkenalkan saya sebagai observer ketika nanti Bu Ima melakukan coaching dengan siapa Bu nanti? Nanti dengan Bu Diah. Oke, dengan Bu Diah. Sebelum Bu Ima dan Bu Diah melakukan coaching, saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama yaitu mengenai rubrik penilaian saat Bu Ima dan Bu Diah melakukan coaching. Nah, saat coaching nanti Bu Ima harus memperhatikan alur ceritanya bagaimana, pertanyaan yang diberikan kepada Bu Diah itu berbobot atau tidak, dan bagaimana Bu Diah menanggapinya. Oke, untuk selanjutnya saya akan menanyakan ya Bu, kompetensi apa yang ingin Bu Ima kembangkan dalam kegiatan coaching hari ini? Baik Bu Eva, ada beberapa yang kompetensi yang perlu dikembangkan dalam coaching, sebenarnya ada 3.
Yang pertama kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua pengajuan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga adalah mendengarkan secara aktif. Nah, itu kan ada beberapa ya. Iya. Kira-kira yang lebih spesifik yang ingin Bu Ima tingkatkan itu yang mana? Dalam coaching kali ini saya ingin mengajukan atau mengembangkan potensi yang hanya dua saja. Yang pertanyaan present yang pertama, terus kemudian yang kedua pengajuan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu Ima, luar biasa sekali. Semoga nanti proses studinya dapat berjalan dengan lancar dan menemukan sebuah solusi dari masalah. Oke, silahkan langsung saja. Waalaikumsalam Bu Dia, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, gimana dengan Bu Ima? Alhamdulillah baik. Gimana pembelajaran hari ini bagaimana di sekolah? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu. Oke, ya baik. Ibu, kemarin Ibu bilang kalau mau ada sesuatu yang ingin dibicarakan kepada saya. Mungkin hari ini ada kesempatan barang 10-15 menit ya. Kita bisa berbincang-bincang mungkin kiranya apa yang ingin obrolkan hari ini. Sebelumnya terima kasih atas waktunya Bu Ima. Saya kepengen cerita nih Bu terkait dengan pembelajaran saya. Ya. Tidak hanya saya sih sebenarnya itu beberapa kelas yang saya amati kok siswa-siswanya itu kurang antusias dalam pembelajaran itu. Bagian besar dikarenakan karena mereka asik dengan menggunakan HP-nya mereka. Oh begitu. Iya, terus sehingga mereka melakukan aktivitas selain menggunakan HP, mereka tidur, anak-anak sebagian itu. Kemudian ketika mereka mendengarkan ibu bapak guru menerangkan juga tidak tidak fokus. Itu kayaknya ini perlu apa ya Bu, perlu solusi mungkin ya. Seperti itu Ibu. Ya, jadi tentunya kita serba salah menangani anak-anak seperti itu, tidak fokus, males-malesan, kurang motivasi ya. Kira-kira ada penyebabnya apa Bu? Ibu tahu? Mungkin Ibu tahu penyebabnya apa? Iya Bu Ima, ini saya kira penyebabnya itu karena mungkin metode pembelajarannya yang kurang variatif, dari gurunya juga mungkin perlu kreativitas lebih. Kemudian inovasi pembelajaran yang update gitu belum dilaksanakan oleh bapak ibu guru, mungkin itu yang menyebabkan itu terjadi. Kira-kira selama ini Bu Diah ya, pembelajaran yang dilakukan bapak ibu guru untuk menangani hal-hal tersebut begitu, itu sudah berjalan sampai kalau kita skala gitu ya, skala 1 sampai 10 itu sudah berjalan sampai seberapa jauh? Kalau menurut saya jika skala ya kalau 1 sampai 10 masih di level 5 menurut saya. Masih di level 5, oke ya. Kira-kira dengan level 5 itu harapan apa yang Ibu ingin capai dari level 5, ingin menuju ke level berapa? Saya ingin melakukan perubahan sehingga bisa mencapai ke level 7. Ya, ke level 7. Kekuatan apa ataupun motivasi apa itu bisa sampai ke level 7? Jadi bagaimana cara menanganinya ataupun motivasi yang Ibu bisa lakukan untuk mencapai itu kira-kira apa? Iya, untuk menuju level itu mungkin harus ada usaha tentunya. Iya, tapi saya kira kita punya banyak kekuatan ya, kita punya anak-anak muda di sekolah kita yang mereka lulusan yang fresh graduate yang IT-nya tentu saja sudah memenuhi persyaratan sehingga mungkin bisa membantu guru-guru lain yang mungkin masih kurang di dalam bidang IT-nya sehingga pembelajaran inovasinya bisa dikembangkan lagi, kreativitas dari gurunya juga bisa ditambah, kemudian nanti hasil-hasil evaluasi yang di kelas ketika sudah dilaksanakan selanjutnya bisa segera teratasi. Oke, ya baik. Kira-kira kalau ada graduate begitu ya bisa membantu ya. Nah, dengan free schedule tersebut kira-kira ada hambatan-hambatan apa yang mungkin bisa nanti dihadapi pada saat panjenengan meminta teman-teman sejawat yang free schedule itu melakukan perubahan pada pembelajaran? Iya, tentu saja
karena sekolah kami wifi-nya masih kurang sehingga tidak bisa menjangkau seluruh kelas. Oh, Nah begitu. itu yang jadi kendala utama, Iya, sehingga iya, mungkin nanti kedepannya sekiranya sekolah bisa mengusahakan untuk menambah kapasitas wifi-nya sehingga semua kelas terjangkau. Baik, ya mudah-mudahan nanti solusinya itu bisa tertangani dengan menambah wifi, kemudian menambah router begitu ya. Kemudian solusi yang kedua, anak-anak bisa bersemangat dengan metode belajar yang lebih baik, dan juga karena dengan teratasi dengan rekan-rekan sejawat yang fresh graduate gitu ya Bu. Nah itulah baik Ibu, dari conclusion atau kesimpulan itu kita sudah menemukan jawaban dari kesulitan-kesulitan yang Ibu dapatkan, yang Ibu alami hari ini. Kiranya mungkin proses coach hari ini cukup sekian ya Bu. Terima kasih, mudah-mudahan Ibu bisa yakin ya Bu ya untuk bisa mengatasinya ya. Yakin bisa ya, mudah-mudahan bisa terwujud apa yang kita inginkan. Amin. Terima kasih. Terima kasih ya Bu. Ya, mari. Ya. Bu Ima, Ya. tadi sudah selesai melakukan coaching ya? Iya sudah. Ya. Luar biasa sekali. Tadi saya sudah mengamati proses coachingnya Bu Ima dengan Bu Diah. Saya lihat dapat berjalan dengan lancar. Nah, saya akan menanyakan beberapa hal sebelum pertemuan kali ini kita tutup. Nah, pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Bu Ima lakukan dalam proses coaching? Saya sudah melakukan beberapa hal. Yang pertama, saya sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian saya sudah melakukan dengan cara alur tirta, dan juga saya sudah berusaha untuk hadir sepenuhnya untuk teman saya. Oke, luar biasa sekali. Menurut saya sebagai observer, coaching tadi sudah berjalan dengan lancar ya Bu, dan juga proses alurnya tirta itu sudah kelihatan dan jelas. Selain itu tadi juga Bu Ima sudah menggali informasi atau cerita permasalahan yang Bu Diah hadapi. Nah, coaching tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coach. Nah, pertanyaan selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Ima kembangkan setelah melakukan coaching tadi? Karena saya karena ada 3 kompetensi, yaitu presence, kemudian mendengar aktif, dan juga pengajuan pertanyaan yang berbobot. Saya baru 2 mengembangkan, jadi kurang 1. Saya ingin mengembangkan lagi untuk menjadi pendengar yang aktif. Tentunya juga saya harus juga lebih jam terbangnya lebih ditambah, sehingga kita bisa menjadi coach yang baik, yang bisa memberikan solusi yang terbaik untuk teman-teman. Iya, tentunya juga memperhatikan alur tirtanya ya. Baik, ya betul. Baik Bu, semoga apa yang diinginkan Bu Ima sesuai dengan harapan dapat menjadi coach yang lebih baik lagi, meningkat lagi, dan coach yang di coaching itu dapat menemukan solusi-solusi yang sangat luar biasa. Iya, oke. Baik Bu Ima, mungkin cukup sekian pertemuan pada pagi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eva. Kasus 3, peserta didik di sekolah Bu Muslimah banyak yang kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran. Berikut ini kami tayangkan videonya. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam Bu Diah. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Diah juga sehat ya? Alhamdulillah. Ini Bu Eva katanya hari ini mau melakukan coaching. Betul Bu. Dengan siapa? Hari ini kami akan melakukan coaching dengan Bu Ima. Iya, sebelum melakukan coaching Bu Eva, mungkin ada beberapa hal yang akan saya ajukan pertanyaan untuk Bu Eva. Siapa? Oke, pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang topik penilaiannya Bu Eva terkait dengan coaching kali ini. Nanti Bu Eva akan saya amati melalui rubrik yang akan nanti saya jadikan panduannya. Kemudian nanti saya akan nilai, kemudian penilaian itu apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum, kemudian bagaimana
Bu Eva nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan terhadap coaching, apakah sudah menggunakan pertanyaan berbobot atau belum. Kemudian nanti saya lihat juga bagaimana coaching dalam menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Bu Eva. Dan jangan lupa Bu Eva nanti harus melihat juga penggunaan tentang prinsip-prinsip coaching, yaitu adanya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan kompetensi. Pertanyaan pertama yang akan saya ajukan adalah kompetensi apa saja yang akan Bu Eva kembangkan? Pada coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi saya mengenai mendengarkan secara aktif, mindful, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga potensi yang akan Bu Eva kembangkan, mungkin ada yang lebih spesifik yang akan nanti Bu Eva kembangkan. Saya ingin menjadi seorang pendengar yang aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Ya, ini pertanyaan terakhir Bu Eva. Tentang indikator ketercapaiannya. Apa kira-kira indikator yang akan dicapai Bu Eva? Coaching, semoga apa yang diinginkan coaching nanti juga bisa tercapai. Sampai ketemu lagi, selamat coaching, semoga berhasil. Amin. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum Bu Eva. Waalaikumsalam Bu Ima. Bagaimana kabarnya Bu Ima? Alhamdulillah baik saya. Baik, hari ini saya juga baik. Oh iya Bu, Ya. kemarin kayaknya ingin bercerita ya Bu, ada yang ingin disampaikan kepada saya. Iya Bu, ini Bu terkait dengan pembelajaran. Jadi memang ada beberapa masalah yang terkait dengan pembelajaran yang saya alami di kelas. Jadi di kelas saya itu ada ber-19, ada beberapa anak yang memang fokus belajarnya kurang, sehingga saya bingung mau harus bagaimana gitu. Oke, baik Bu. Sebelum kita lanjutkan bercerita, mohon maaf ya Bu, ini waktunya mengingat ini kan sudah sore. Mungkin 10 menit sampai 20 menit kita ngobrol ya Bu ya. Oke. Apa sih tujuan Bu Ima itu untuk melakukan coaching atau bercerita pada kali ini? Sebenarnya saya ingin menemukan suatu solusi bagaimana mengatasi masalah yang saya alami sekarang ini, karena memang masalah itu sangat bagi saya berat begitu, sehingga saya ingin bisa menemukan solusi yang terbaik untuk mengatasi masalah. Oke, baik Bu. Tadi permasalahan Bu Ima itu tentang pembelajaran di kelas ya Bu. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan permasalahan itu timbul? Masalahnya itu adalah anak tersebut kurang konsentrasi. Iya, kurang konsentrasi. Kemudian mungkin ada anak tersebut kurang berkebutuhan khusus, mungkin iya, atau slow learner gitu paling tepat. Oke Bu, tadi kan Bu Ima bilang kalau anak itu kurang konsentrasi. Nah, Bu Ima itu menginginkan kondisi ideal ya tentunya. Nah, idealnya kan di level 10. Nah, kira-kira pembelajaran di kelasnya Bu Ima itu pada level berapa? Selama ini yang sudah saya lakukan itu masih belum maksimal, sehingga saya menilai masih di level 5 kali ya. Di level 5. Nah, tentunya kita menginginkan sebuah perubahan ya Bu. Nah, kira-kira Bu Ima itu ingin meningkatkan dari level 5 ke level berapa? Saya tidak muluk-muluk, yang jelas anak itu bisa membaca dan menulis dengan baik, itu saya sudah cukup, sehingga saya menilai anak itu bisa membaca dan menulis itu sekitar ke 8. Oke, baik, 8 ya Bu. Nah, kira-kira dari level 8 itu tadi Bu, nah harapannya apa sih yang kita lakukan coaching pada pagi hari ini? Harapannya itu saya bisa sedikit terobati dengan ringan ya gitu ya. Ringan, permasalahan saya bisa lebih ringan, kemudian bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Nah, berarti Bu Ima itu ingin merencanakan sesuatu untuk merubah atau mengatasi permasalahan tersebut ya Bu. Nah, kira-kira itu rencana apa sih yang ingin Ibu Ima lakukan? Selama ini, jadi saya punya planning, jadi yang sudah saya lakukan itu saya memberikan pembelajaran khusus kepada anak tersebut. Namun karena memang fokusnya kurang sehingga tidak ada progres yang nampak, begitu belum nampak.
Dan sehingga saya sebenarnya masih mempunyai beberapa planning untuk bisa membuat anak itu bisa membaca dan menulis sampai akhir kelas 2 ini. Nah, planning itu adalah saya harus nge-drill selama beberapa saat ya untuk anak itu dan bisa mengkondisikan agar anak itu bisa konsentrasi, mungkin dengan permainan, dengan menarik apa yang bisa membuat dia itu mengarah pada bacaan, membaca dan menulis, keterampilan membaca dan menulis dengan permainan. Wah, bagus sekali rencana Mas. Nah, tentunya yang namanya rencana itu tidak lepas dari dukungan ya. Kira-kira Bu Ima itu butuh dukungan apa atau butuh dukungan siapa seperti itu? Tentu sesuatu itu perlu dukungan ya. Iya, betul. Dukungan banyak dari pihak, entah itu dari keluarga. Tentunya saya harus meminta dukungan dari suami saya tercinta, kemudian dari teman sejawat yang setiap kali memang selalu menemani saya untuk keluh kesah, dan juga saya mempunyai orang tua di sekolah. Sehingga saya minta dukungan dari kepala sekolah sebagai orang tua di sekolah sendiri. Baik sekali. Dan lalu apa sih komitmen Bu Ima yang dilakukan agar rencana tersebut dapat terlaksana dengan baik? Komitmen itu satu, niat ya, niat harus ada niat. Bismillah, mudah-mudahan saya bisa melaksanakannya. Kemudian komitmen yang kedua harus semangat untuk bisa selalu membersamai anak-anak. Dan yang ketiga, tidak patah semangat. Jadi kita harus selalu semangat, selalu harus berusaha terus agar anak tersebut bisa mencapai tujuan yang kita. Luar biasa sekali. Ya, betul apa yang disampaikan Bu Ima. Komitmen untuk melakukan hal tersebut kita harus semangat seperti itu. Oke, baik Bu Ima. Manfaat dari yang kita dapatkan pada kucing hari ini apa sih kira-kira Bu Ima? Manfaatnya Bu Ima mendapatkan apa seperti itu? Alhamdulillah untuk coaching hari ini saya mendapatkan pandangan baru begitu ya. Sebelumnya saya mungkin belum mempunyai pandangan harus seperti apa yang saya lakukan dan seterusnya. Dengan coaching ini saya bisa mempunyai ide baru untuk bisa mengembangkan lagi potensi-potensi saya untuk bisa memberikan suatu perbedaan atau sesuatu yang berbeda untuk anak didik saya, sehingga anak didik saya bisa lebih semangat. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Bu Ima sudah mendapatkan gambaran. Nah, semoga rencana yang Ibu Ima rencanakan itu dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan dan anak-anak pun ada perubahan seperti ini. Perubahan tidak harus yang besar, tapi sedikit pun sudah luar biasa sekali. Oke, baik Bu Ima, mungkin obrolan kita hari ini cukup sekian. Terima kasih banyak Bu Ima telah sharing, telah bercerita kepada saya, menjadikan pengalaman juga bagi saya. Terima kasih ya Bu Eva sudah meluangkan waktu untuk saya barang 10 menit 15 menit. Iya. Baik, untuk itu saya berdiri. Terima kasih Bu Eva. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eva senangnya tadi sudah melakukan coaching ya. Ya, alhamdulillah tadi sudah melaksanakan coaching dengan Bu Ima. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Sebelum kita tutup Bu Eva, kegiatan hari ini keterkaitan dengan coaching, mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Baik, pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Bu Eva lakukan terkait dengan indikator pencapaian yang Bu Eva harapkan? Oke, pada coaching kali ini saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan yang sedang dihadapinya dan dapat menciptakan sebuah solusi seperti itu. Oh iya, saya lihat juga tadi Bu Eva sudah melakukan coaching dengan baik, berjalan dengan lancar, sudah menggunakan alur Tirta dengan baik. Kemudian masih ada satu lagi Bu, pertanyaan ke Bu Eva terkait dengan kompetensi apa lagi yang ingin Bu Eva kembangkan setelah melakukan coaching ini? Baik Bu, saya ingin meningkatkan kompetensi yaitu menjadi pendengar aktif dan bisa mendengarkan lebih lagi pada kunci yang sedang saya
lakukan. Terus saya juga ingin mempelajari langkah tirta lebih dalam lagi agar nantinya saya bisa melakukan coaching lagi dengan teman sejawat dengan lebih baik lagi. Seperti itu. Baik Bu Eva, mudah-mudahan berhasil. Sampai ketemu di lain waktu. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu guru hebat, itu tadi pemaparan mengenai video coaching. Semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi Bapak Ibu semuanya. Dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.